Jadi ini kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu forum tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya, online, tapi untuk kesempatan yang kali ini saya persilakan bagi Bapak Ibu yang hadir ya di ruang Zoom ini untuk bisa langsung memberikan pertanyaan ya, bisa menyalakan mic-nya atau bisa raise hand, nanti panitia akan menunjuk ya bagi yang langsung saja ke bertanya kepada para narasumber yang menunjuk kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada mungkin ke Pak Fahmi Amba, Pak Fahmi Umar, ke Pak Daniel, atau ke Pak Ahmad Sastra. Kami persilakan, mungkin dari audien, silakan bisa langsung saja dinyalakan mic-nya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari audien ini, kami juga ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya. Ini karena juga di-sharekan live streaming melalui YouTube di channel Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak ini ya, Mbak Intan Raina ya, Raina. Pertanyaannya ini seperti itu, ditujukan kepada Pak Fahmi Lukman. Jadi pertanyaannya adalah tentang intelektual saat ini bukan hanya ilmu. Jadi pertanyaan saya bacakan nih, Pak Fahmi Lukman. Jadi pertanyaannya adalah tantangan intelektual saat ini bukan hanya soal ilmu saja, tapi fondasi akhlak dan adab dari bangsa yang sudah tergerus canggihnya teknologi kekinian. Bagaimana visi intelektual negeri saat ini? Ya, jadi itu kira-kira pertanyaannya. Monggo Pak Fahmi, silakan. Fahmi Lukman menanggapi. Kami silakan. Iya, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu bagaimana visi para intelektual pada saat ini. Nampaknya kalau kita hendak menjawab aspek itu, maka tentu bahwa visi seseorang itu sangat terkait erat dengan apa yang terdapat di dalam world view yang dimiliki oleh seseorang. World view itu adalah cara pandang seseorang tadi, baik seorang ilmuwan atau seorang intelektual atau seorang pemimpin negara atau rakyat ya, tentang kehidupan. Jadi kalau begitu maka kalau kita lihat realitas yang hadir atau yang terjadi pada hari ini, maka pada hari ini kita memang hidup dalam sebuah world view yang mungkin berbeda dengan apa yang terdapat dalam agama kita yang Muslim misalnya, begitu ya, bahwa kooptasi dari ideologi sekularisme pada hari ini memang terjadi, sebuah ideologi yang fasluddin anil hayah, yang memisahkan agama dari kehidupan. Itu adalah realitas yang memang terjadi pada hari ini. Dan begitu juga kemudian bagaimana dominasi ideologi kapitalisme dalam konteks sistem ekonominya, itu juga terkait dengan aspek yang tersebut tadi. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa pada hari ini memang dominasi ideologi sekularisme, kapitalisme, termasuk juga liberalisme, itulah yang kemudian nampaknya banyak mewarnai dari visi dari kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Apa bukti yang terkait dengan aspek itu? Nah, kita bisa lihatlah di dalam aktivitas ekonomi kita, ya, atau aktivitas politik misalnya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian Machiavellisme dalam aktivitas politik, menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan, itu adalah satu kondisi yang terjadi pada hari ini.
kemudian juga permisivisme begitu ya, keserbabolehan, itu juga merupakan realitas yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itulah maka menurut hemat saya bahwa dominasi ideologi sekularisme, kapitalisme, liberalisme inilah yang memang terjadi pada hari ini. Nah, oleh karena itu tentu bagi seorang muslim dalam konteks tadi ya, nampaknya kita harus mengubah begitu ya visioner kita, bahwa kehidupan ini ya kita harus pandang dari sisi world view-nya adalah Islam misalnya begitu ya. Kenapa? Karena memang bahwa kita ini hidup cuma sementara gitu, nggak lama, paling banter ya syukur-syukur 90 sampai 100 tahun sudah cukup tua gitu ya. Dan kita pasti akan kembali, artinya kita akan kemudian meninggal dunia, bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Iya. Nah, persoalannya bagi seorang muslim adalah bahwa setelah kematian itu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Itu masalahnya. Jadi rentang hidup kita yang sementara ini itu memiliki nilai pertanggungjawaban di akhirat tentang persoalan apa yang sudah kita lakukan, termasuk juga seorang ilmuwan, seorang intelektual, apa yang sudah dilakukannya dalam kehidupan tersebut tadi begitu. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya bahwa seorang intelektual itu sebenarnya juga sebagai seorang ideolog begitu ya. Dia sebagai seorang ilmuwan juga sebagai pada hakikatnya juga adalah dia sebagai seorang ideolog. Kenapa? Karena dia pengabdi pada gagasan ya. Dia mengabdikan pada berbagai pengetahuan dan juga dia mengabdikan ilmunya itu bagi masyarakatnya. Jadi oleh karena itu maka seorang ilmuwan atau intelektual itu pada hakikatnya adalah dia selalu berupaya untuk mengejar cita-cita yang terbaik bagi bangsanya itu ya. Dia mengembangkan ilmu pengetahuan, memperjuangkan juga nilai-nilai yang kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran begitu ya. Dan kemudian dia coba juga untuk berupaya melakukan kajian, menemukan sesuatu, melakukan penyusunan, menguji hipotesa, kira-kira begitu. Dan pada saat yang sama, dia melakukan semacam sintesa dan mengajukan berbagai macam solusi terhadap problematika kehidupan manusia. Jadi kalau begitu, sebagai seorang ilmuwan sekaligus dia sebagai seorang ideolog begitu. Kenapa? Karena dalam konteks ini, dia menjadikan gagasan sebagai kekuatan moral ya, sebagai sebuah spirit begitu, atau dengan kata lain bahwa seorang ilmuwan adalah seorang ideolog yang dia mengarahkan kehidupan sebuah masyarakat. Nah, saya kira inilah yang kemudian terjadi pada ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan-ilmuwan besar misalnya. Banyak yang kemudian berubah menjadi seorang ideolog, misalnya Oppenheimer misalnya. Oppenheimer itu seorang ilmuwan yang banyak melakukan riset begitu, dan kemudian dia berubah menjadi seorang ideolog. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan pengembangan teknologi nuklir yang mengarah kepada pemusnahan manusia. Begitu juga misalnya kita bisa Leon Kass misalnya. Leon Kass itu adalah seorang ilmuwan yang dia meninggalkan riset-risetnya terkait dengan genetika engineering, rekayasa genetika yang kenapa dia tinggalkan itu, karena dia melihat bahwa ketika genetika engineering atau rekayasa genetika itu dianggapnya membahayakan manusia, membahayakan kemanusiaannya manusia, maka kemudian dia melakukan satu kritik terhadap aspek tadi. Dan dalam konteks tadi dia tinggalkan kemudian kemampuannya dalam konteks risetnya terkait dengan rekayasa genetika, dan dia menjadi seorang ideolog yang mengembangkan etik terkait dengan persoalan bagaimana seorang ilmuwan itu harus berprofesi.
Dia mengembangkan apa yang disebut dengan bioetika, begitu ya. Begitu juga kita lihat seorang ilmuwan Rusia misalnya Sakharov misalnya ya, itu pernah menjadi seorang yang membela tentang hak-hak azazi manusia, yang kemudian dia sebagai seorang ilmuwan yang sangat terkenal pada masanya, dan kemudian dia menjadi seorang ideolog. Nah, jadi saya melihat juga dalam dunia Islam bahwa para ulama-ulama kita, misalnya Imam Al-Ghazali, itu kita banyak baca misalnya bahwa Imam Al-Ghazali juga adalah seorang sufi begitu ya. Tetapi juga pada saat yang sama dia melakukan kritik terhadap penguasanya begitu. Dan saya kira bahwa itu juga yang dilakukan oleh katakanlah Imam Syafi'i, itu juga yang dilakukan oleh para Imam Abu Hanifah begitu ya, yang dia kritik penguasanya. Kenapa? Karena dia menilai apa yang dilakukan oleh penguasa itu kemudian telah tergelincir jauh dari kekuasaan yang seharusnya begitu. Nah, dan saya kira juga kita bisa melihat bagaimana kemudian para tokoh-tokoh ulama kita Nusantara pada masa yang lalu, kita bisa lihat bagaimana ada Imam Bonjol ya, beliau seorang katakanlah seorang ulama begitu, dengan keulamaannya dia mengerti tentang hukum, tentang syariat yang terdapat Islam. Dalam Islam dia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia melakukan perlawanan terhadap imperialisme begitu ya. Kita bisa lihat juga Kiai Maja, Kiai Sentot begitu. Kita lihat juga bagaimana kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro misalnya. Kenapa? Karena faham dengan aspek dia lakukan perlawanan terhadap imperialisme. Jadi seorang intelektual adalah seorang yang tidak hanya bergelut dengan dunia ilmunya, dengan riset yang dilakukannya, tetapi juga pada saat yang sama dia melakukan perlawanan terhadap kemudian katakanlah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi dengan demikian maka di dalam konteks ini saya kira bahwa seorang intelektual Muslim itu dia memiliki roh jihad begitu ya. Roh jihad dalam pengertian dia yakin apa yang kemudian dia lakukan dalam risetnya, dan kemudian dia sampaikan kebenaran itu, meskipun kemudian kebenaran itu tidak selalu kemudian bisa diterima oleh para penguasa. Jadi dengan demikian maka menurut hemat saya bahwa visioner seorang intelektual Muslim adalah dia kuasai sains dan teknologi, dia paham betul dengan aspek itu, dia lakukan kajian-kajian riset secara mendalam, ya, dan kajian-kajian riset itu ditujukan dalam rangka untuk pengembangan sebuah masyarakat dan bangsa, tapi juga pada saat yang sama dia juga sangat peka terhadap kemudian ketidakbenaran, ketidakjujuran begitu ya. Dia sangat peka terhadap kezaliman dan dia berani menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi inilah yang menurut hemat saya menjadi penting ya, bahwa bagi ilmuwan Muslim tidak ada alternatif lain menjadi intelektual Muslim. Kenapa? Karena alasannya adalah setiap Muslim itu dibebankan kewajiban untuk menjadi seorang dai, seorang yang menyampaikan kebenaran kepada siapapun juga. Dan yang kedua, bahwa Islam mengingatkan bahwa orang-orang yang berilmu itu dia berkewajiban untuk menyampaikan ilmunya dan tentang kebenaran, dan ini adalah merupakan khitah dari para Nabi dan Rasul. Jadi seorang ilmuwan atau seorang intelektual adalah merupakan penerus jejak-jejak kenabian dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran. Jadi menjadi seorang ilmuwan Muslim adalah menapaki khitah para Nabi dan para Rasul dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, memberikan feeding yang benar kepada para pemimpin dan para penguasa, agar kemudian para pemimpin dan para penguasa ini on the track di dalam memimpin masyarakat dan bangsanya, sehingga kemudian terciptalah keadilan, terciptalah kemudian
ketentraman dalam kehidupan sebuah masyarakat, tidak terjadi kemudian aspek-aspek yang kezaliman, aspek-aspek penindasan, aspek-aspek yang kemudian melanggar terhadap hak-hak kemanusiaan, termasuk juga kemudian penegakan kesetaraan di dalam hukum. Ini saya kira yang menjadi penting bagi seorang intelektual Muslim dan ilmuwan Muslim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Tadi luar biasa ya peperangannya sudah didetailkan oleh Pak Lukman terkait pertanyaan dari saudari Intan Raina. Nah, baik, ini ada pertanyaan juga dikhususkan dari saudari Intan Raina juga kepada Prof. Daniel. Pertanyaannya adalah, Prof, bagaimana meng-on-fire-kan pendidikan Indonesia yang gagal total di sekolah? Buktinya generasi kita saat ini adalah generasi penikmat teknologi yang tidak greget untuk menjadi penemu, tapi malah bangga jadi hacker. Nah, bagaimana, Prof? Monggo, silakan tanggapannya. Oke. Baik. Tadi itu ya, ya, jadi memang itulah instrumen perang asimetris atau neokortex itu instrumen yang paling penting itu adalah sistem persekolahan yang dirancang untuk membajak sistem pendidikan nasional kita. Ya. Jadi pendidikan kita ini sebetulnya mestinya dipakai sebagai strategi atau dirumuskan sebagai strategi budaya untuk membangun syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Tapi persekolahan tidak dirancang seperti itu. Persekolahan itu dirancang untuk sebagai instrumen teknokratik untuk menciptakan buruh-buruh terampil sekaligus dungu, ya, untuk bekerja bagi kepentingan asing. Ya. Jadi ini saya kira penting dicermati. Jadi budaya konsumerisme itu dibangun di sekolah. Ya, karena untuk belajar kita harus datang ke suatu tempat, bayar seringkali ya. Padahal sebetulnya belajar itu sebagai inti dari pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja, terutama di rumah dan di masjid. Jadi korban pertama dari persekolahan massal itu sejak Orde Baru di Indonesia itu adalah masjid. Ya. Jadi waktu anak-anak kita itu habis di sekolah, tidak di masjid lagi. Ya. Jadi masjid hanya menjadi properti, megah-megahan marmer dan karpet, tapi tidak ada kegiatan tarbiyah di sana. Ya. Jadi hanya menjadi tempat untuk beribadah secara mahdhah. Ya. Keluarga juga begitu. Ya. Keluarga dilemahkan karena dianggap tidak kompeten untuk mendidik anak-anak. Jadi ini semacam kudeta sekolah pada tugas-tugas tarbiyah keluarga. Ya. Jadi itu dua korban pokok dari persekolahan massal itu selama 50 tahun terakhir ya, sejak Orde Baru itu adalah keluarga dan masjid. Ya. Jadi saya kira ini kesempatan sebetulnya pada saat peran sekolah itu berkurang akibat internet maupun pandemi, itu keluarga dan masjid mengambil kembali tugas-tugas tarbiyah. Ya. Dan kita bisa mengembangkan kurikulum yang mandiri. Kurikulum yang mandiri disesuaikan dengan potensi-potensi lokal yang saya sebut sebagai potensi agromaritim, ya, pertanian dan kelautan. Jadi saya kira ini yang penting dibangun, sehingga tadi instrumen berikutnya memang internet dan medsos. Jadi waktu anak-anak kita habis untuk melayani medsos. Anak-anak kita jadi kurang menjelajahi alam kita yang sangat kaya ini, pergi ke hutan, pergi ke laut, pergi ke gunung, tapi habis waktunya di depan monitor. Ya, ini satu strategi untuk lebih membuat anak-anak kita tidak aktif secara fisik dan mental. Ya. Jadi untuk anak-anak yang sedang belajar sampai umur 15, itu mestinya mereka lebih banyak berkegiatan di luar, di dalam ruang 3 dimensi, untuk memperoleh pengalaman 3 dimensional dalam ruang dan waktu yang real time and real space, ya, bukan di metaverse atau di virtual reality. Ya, saya kira demikian, Pak
Pak Lukman. Oke, baik Prof. Terima kasih atas respon yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti memberi gambaran yang jelas bagi penanya dan khususnya dan bagi kita yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih Prof. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Maya ya, dari Bandung. Kelihatannya dari visit ini sepertinya ditujukan ke Prof Fahmi pertanyaannya. Tapi memang agak topiknya agak sedikit berbeda berbeda dengan berbeda. Tapi tidak apa-apa Prof ya. Ini banyak pertanyaan adalah banyak beredar di terkait hoax tadi mungkin ini ya. Banyak beredar di medsos bahwa virus COVID ini adalah pandemi, jadi bukan pandemi alamiah. Karena sama di semua negara, semuanya cuacanya baik negara tropis, panas, dingin, salju itu ada semua. Nah, memang virus itu nyata ada, tapi keberadaan awalnya juga mutasinya direkayasa gitu ya, untuk tujuan tertentu yang mereset sistem ekonomi dunia. Nah, bagaimana ini Pak Prof Fahmi menyikapi hal ini? Ya, ini sebenarnya kalau menjawab ini harus orang biologi molekuler ya. Sini nggak ada yang ahli biologi molekuler. Tapi saya masih ingat pertanyaan serupa pernah ditanya di satu forum. Kita pernah punya forum dokter juga ya berapa bulan yang lalu ya, ada Dr. Ahmad Rusdan waktu itu, dia pakar biologi molekuler ya. Beliau mengatakan bahwa merekayasa virus seperti ini itu secara teknis tidak mungkin ya, secara teknis tidak mungkin. Jadi itu sering di blow up di science fiction saja ya. Di science fiction apa aja mungkin, Superman juga mungkin, Star Trek juga mungkin. Tapi secara nyata itu nggak mungkin ya bikin rekayasa ya. Jadi merekayasa sebuah virus seperti ini tidak mungkin secara saintifik ya. Kemudian membuat pandemi ya, merencanakan pandemi ya, entah tujuannya untuk jualan vaksin, entah tujuannya untuk perang, entah tujuannya untuk itu juga tidak mungkin ya. Kenapa? Karena meskipun di dunia kapitalisme juga ya, mereka itu juga berpikir 1000 kali kalau ingin melakukan pembunuhan massal ya. Makanya sejak Perang Dunia Kedua itu tidak ada lagi perang dunia. Kenapa? Karena setiap perang itu akan mengganggu rantai bisnis ya, bisnis chain proses ya. Jadi mengganggu itu. Jadi makanya Cina sama Amerika itu meskipun sama-sama membangun kekuatan adidaya, sama-sama punya nuklir ya, menggelar armadanya di Laut Cina Selatan, tapi saya yakin nggak akan perang gitu. Kenapa nggak akan perang? Karena banyak sekali produksi manufaktur dari barang-barang Amerika itu dibuatnya juga di Cina ya. Kalau kita beli iPhone ya, beli produk-produk Apple hari ini itu dibuatnya bukan di Amerika, itu di Cina buatan. Jadi pasti para oligarki di Amerika juga berkepentingan jangan sampai perang ya. Gitu loh. Kalau banyak orang di Indonesia ini terganggu dengan pandemi ya, ekonomi terganggu. Nanti siapa yang beli produk-produk mereka? Kan begitu ya. Jadi sebenarnya cerita pandemi ini cerita menurut hemat saya itu cerita dari para pemalas saja yang malas mikirin dunia yang cukup kompleks ini, cukup rumit ini, sehingga mereka kemudian menggiring opini bahwa seolah-olah dunia ini simpel ya, dunia simpel, ada elit global yang mengatur segalanya ya, mereka punya teknologi ini itu, tapi itu nggak detail, kalau didesak juga bingung sendiri juga ya. Mereka selalu mengatakan elit global, kalau ditanya elit global itu siapa? Ya, 10 tahun yang lalu saya pernah dapat DVD ya tentang konspirasi seperti ini ya, ada elit global, ada Freemasonry, ada Illuminati, ada Knight Templar ya. Katanya yang paling tinggi di puncak elit global itu Ratu Elizabeth dari Inggris. Tapi belakangan sudah beda lagi ya, mungkin juga yang melontarkan konsepnya beda lagi ya. Ya sekarang itu Bill Gates katanya. Nah itu banyak sekali berita yang itu simpang siur dan kalau kita cek di internet ya, jejak digitalnya itu ternyata jelas keliru, sama sekali keliru.
contoh yang paling saya ingat itu baru saja nih, baru kemarin ya, ada yang nge-share ada gambar Bill Gates terus mengatakan bahwa selama pandemi itu Bill Gates sudah untung 2.000 triliun lebih ya dari bisnis vaksin. Ternyata pernyataan Bill Gates tentang untung 2.000 triliun itu dari tahun 2019, itu belum ada pandemi. 2019 ya, macam itu. Dari bulan apalah awal-awal tahun 2019. Jadi itu kan konyol dan banyak lah itu. Jadi makanya kalau saya sarankan kepada teman-teman semua, mulai sekarang tidak usah percaya teori konspirasi. Terutama teori konspirasi yang terkait dengan sains dan teknologi. Kalau terkait politik murni, terkait dengan hukum, bolehlah ya. Terkait dengan hukum itu misalkan mengapa kok ada sebuah undang-undang bisa diputuskan dengan sangat ngebut ya. Nah, gitu. Ada undang-undang TikTok, ya tahu nggak undang TikTok? Undang TikTok itu sudah diketok tapi masih diketik. Belum selesai diketik. Jadi kalau kita kejar ya, undang-undang ini tolong saya tanya ke anggota dewan nih, yang sudah ditandatangan kemarin itu seperti apa naskahnya? Padahal nggak punya, itu kan aneh. Itu aneh itu ya. Kemudian juga versinya macam-macam ya, ada yang sekian halaman dan sekian halaman, jadi wah ini kacau nih. Jadi masih diketik sudah diketok. Itu berat itu konspirasi ya, seperti itu jelas. Tapi kalau terkait dengan sains dan teknologi itu susah, mau bohong itu susah ya. Dulu pernah ada berita bahwa di Cina itu aneh itu, masa COVID itu cuma di Wuhan saja ya. Ya. Nah itu ternyata saya cek enggak, di Cina itu di kota-kota lain juga ada ya, di Beijing itu ada Beijing, tapi memang Cina itu cepat sekali, dia langsung menggunakan metode yang sebenarnya itu warisan itu saran dari Rasulullah ya. Tapi orang Islam itu kan lucu kan, katanya pro sunnah tapi malah nggak nyunnah dalam masalah pandemi. Justru orang Cina yang komunis malah secara tidak sadar mereka melaksanakan sunnah, yaitu apa? Isolasi ya, lockdown ya. Cina itu ya mati karena COVID ya itu nggak sampai 5.000 orang ya. Indonesia sudah 140.000 lebih ya. Gitu. Jadi kenapa? Karena China sangat strict, langsung lockdown. Pemerintah yang ngambil alih ya. Jadi semua orang tinggal di rumah ya. Mereka disuplai makanan, ya boleh pesan makanannya apa dalam, jadi kayak apa namanya? Ya ada pakunya lah ya, di harga sekian pokoknya gitu. Tapi boleh milih mau apa, itu diantar gitu kan. Tentara yang nganterin. Tapi nggak boleh keluar ya. Kalau keluar ditangkap dengan tuduhan pembunuhan coba ya. Jadi kalau orang keluar di masa pandemi itu ya dan dia tidak punya izin untuk keluar ya, ada kayak kalau kita ada aplikasi Peduli Lindungi, di Cina sudah ada lebih dulu ya, dipantau orang ya, itu nanti kalau orang mau keluar dia ada di aplikasi itu ada permohonan izinnya. Kalau di Peduli Lindungi kayak nggak ada ya, di Cina itu ada ya, saya mau ke sana ada urusan ini, nanti kalau sudah diizinkan oleh otoritas ya, nanti hijau nanti dia ada itu, nanti dia tinggal kalau ada pemeriksaan tinggal nunjukin apa handphonenya gitu, nih saya dapat izin nih, oke ya, jalan terus. Nah itu kalau nggak ada green card kayak gitu ya, itu saya ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Kenapa? Karena menyebarkan virus itu pembunuhan waktu itu ya. Maka Cina cepat sekali, bahkan sebelum vaksin ditemukan Cina sudah selesai dia. Ya. Tapi benar-benar dahsyat itu kan. Misalkan pernah itu di Wuhan itu sudah nggak ada kasus ya, sudah mulai aman nih. Tunggu, tiba-tiba setelah 1 bulan nggak ada kasus, tiba-tiba ada kasus lagi. Watasnya nggak ambil risiko, seluruh warga Wuhan ya 10 juta orang di PCR semua. 10 juta orang di PCR semua. Itu sampai segitunya ya, karena ini kita kan nggak itu ngeles gitu. Leda-lede kalau bahasa Jawa itu leda-lede gitu, nggak serius gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang masih percaya teori konspirasi soal pandemi ya, pandemi dengan mereka lucu orang yang mengira ada konspirasi itu menolak adanya COVID ya. Menolak prokes ya, tapi sekaligus juga menolak vaksin ya. Jadi mereka lebih takut pada vaksin daripada pada virus. Itu ceritanya itu begitu. Kira-kira begitu Mas Lukman. Baik, Pak Fahmi, terima kasih atas mudah-mudahan tadi Bu Maya bagus penanya ya, bisa dipahamkan tadi terkait penjelasan Pak Fahmi. Baik, saya berikan kesempatan mungkin yang di online ini mau bertanya langsung pada pembicara. Saya berikan lagi kesempatan. Mungkin ada yang mau resen
apa yang langsung bertanya ke pembicara langsung di Zoom. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi dari ini ya, di chat. Baik, kalau belum ada, ini saya sampaikan pertanyaan dari Pak Gui Lesmana Sadu ya, ditujukan ke Prof. Daniel. Pertanyaannya adalah, jadi Pak Gai mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel Roset mengenai anak-anak muda saat ini pada umumnya ditambah dengan para elit dan pemimpin yang tidak mendidik, yang tidak bisa menjadi panutan. Bangsa dan negeri ini dibawa oleh rezim penguasa menuju ke terpurukan sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Apa yang dapat kita lakukan secara nyata dan efektif? Monggo, Prof. Daniel, tanggapannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gai. Jadi memang ini tadi saya katakan bahwa korban pertama dari persekolahan paksa massal itu adalah keluarga dan masjid ya, dalam perspektif umat Islam. Oleh karena itu strategi yang paling nyata dan efektif ya kita mulai memperkuat keluarga kita ini dan masjid di sekitar rumah kita sebagai satuan-satuan pendidikan. Ya, tidak terlalu, kita jangan lagi terlalu percaya dengan kurikulum persekolahan yang sangat teknokratis itu ya. Jadi kita bisa kembangkan kurikulum sendiri, kurikulum rumahan barangkali juga kurikulum masjid, di mana anak-anak muda dari berbagai macam usia itu bisa belajar keislaman lebih awal, mempraktekkan adab dan akhlak secara nyata di rumah dan di masjid. Jadi tadi kalau concern kita juga soal adab dan akhlak, saya kira mendidik adab dan akhlak itu paling efektif ya di rumah. Jadi yang harus ditontonkan, ditunjukkan, diteladankan oleh orang tua, oleh kita ini yang masih mungkin punya anak ya, itu menjadi pembelajaran yang nyata dan efektif ya. Jadi akhlak dan adab itu hanya bisa ditularkan sebetulnya melalui kebiasaan saja, tidak bisa diceramahkan di kelas-kelas ya. Jadi saya kira itu solusi yang sebetulnya sederhana tapi tidak mudah karena kita sudah lama pasrah bongkoan ke sekolah ya. Banyak orang tua kita merasa tidak punya kompetensi untuk mendidik anak-anak kita sendiri ya, lalu menyerahkannya semuanya ke sekolah ya, bahkan sanggup membayar mahal untuk itu, bahkan memondokkannya ya. Jadi saya kira ini beberapa hal yang sebetulnya kurang tepat ya, karena tugas-tugas pendidik itu adalah tugas pertama dari orang tua ya, tugas ayah ibu itu adalah tugas pertama untuk mendidik anak kita. Kemudian tentu tadi ya, masjid jangan sampai dilihat sebagai properti, tapi kita lihat sebagai institusi, ya, terutama institusi tarbiyah ya, di sekitar rumah kita itu. Dan itu PR kita masing-masing, bagaimana masjid itu tidak menjadi sekedar gedung-gedung yang megah, tapi megah-megahi dalam konteks sosial kemasyarakatan. Ya. Saya kira demikian, Pak Lukman. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Daniel atas tanggapannya. Ya, ini memang menarik ya apa yang disampaikan Pak Prof. Daniel terkait bagaimana memang sebagian besar orang tua sekarang istilahnya tadi saya menarik ya, pasrah bongkoan kepada institusi pendidikan. Tidak hanya institusi umum, tapi juga institusi pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis Islam gitu ya. Rata-rata ya, karena kesibukan, rata-rata mungkin orang tua sekarang sibuk ya, bekerja dari pagi sampai malam bahkan pulangnya, sehingga mungkin dalam hal pendidikan ini kadang sering terabaikan. Nah, ini ada lagi pertanyaan masih berkaitan dengan topik yang pertanyaan dari Pak Gui tadi ini, Prof. Daniel. Bagaimana dengan sekolah-sekolah Islam swasta seperti Al-Irsyad, Al-Azhar dan lain-lain, apakah sama itu atau bagaimana? Ya, jadi saya kira sekolah-sekolah Islam itu harus mereposisi sekarang, harus melakukan reposisi supaya dia tetap relevan dan menjawab tantangan zaman kita ini. Ya. Jadi harus hati-hati dengan pendekatan yang terlalu birokratik. Ya. Jadi saya ingatkan bahwa sekolah itu sifatnya hanya menambahi dan melengkapi.
dia tidak boleh mengambil alih tugas-tugas mendidik anak-anak muda sebetulnya. Selama seperti yang selama ini terjadi, karena sekolah itu menjadi semacam, tadi saya katakan, menjadi instrumen untuk mendukung satu masyarakat industri, ya, yang kemudian menyebabkan urbanisasi besar-besaran sejak Orde Baru, lalu penelantaran sektor maritim dan pertanian, ya. Jadi saya kira ini harus dilihat seperti itu, tidak dilihat sebagai kepentingan keluarga masing-masing kita pribadi, tapi kita lihat sebagai satu instrumen teknokratik, ya. Memang kenyataannya begitu, ya. Nah, sekolah-sekolah Islam itu telah mencoba mengambil peran untuk mengurangi dampak sekularisasi di sekolah-sekolah pemerintah, ya. Tetapi dia ikut terlena, ya, dalam kurikulum yang sebetulnya merugikan, karena itu sekolah itu pendekatannya sekuler, ya. Kalau kita lihat materi-materinya itu sekuler, ya, dipisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama, ya. Nah, yang terutama tadi saya katakan korban yang pertama itu masjid, ya. Jadi bahkan ada full day schooling, ya. Anak-anak lebih orang tua lebih tidak bisa membayangkan hidup tanpa sekolah, tapi bisa hidup tanpa masjid, ya. Nah, itu gara-gara ini, ya, satu kebiasaan yang terlalu terobsesi dengan persekolahan itu, ya. Jadi saya kira ini saatnya sekolah-sekolah Islam membuat reposisi, berbagi tugas dengan orang tua, karena orang tua yang mendidik anak-anaknya, ya, itu tidak bisa digantikan oleh sekolah. Sekolah dan guru terlalu sibuk dengan urusan administrasi, ya. Dan kemudian sibuk menyelesaikan kurikulum yang padat, ya, sehingga biasanya pendekatannya selalu massal, ya, tidak bisa individual, ya. Padahal mendidik itu yang terpenting adalah relevansi, ya, bukan mutu, tapi karena setiap anak itu berbeda-beda, pendekatannya itu harus ke berguru, ya, bukan bersekolah. Jadi ke depan ini pendidikan kita harus geser ke pendidikan sebagai proses belajar, ya, bukan proses bersekolah, tapi proses belajar, from schooling to learning, ya. Kemudian lebih tepat lagi berguru, ya. Jadi kalau mau menjadi ahli sebelum umur 18 tahun, dia lebih baik magang ke ahlinya, ya. Kemudian kalau nanti dia memiliki bakat-bakat akademik, dia mungkin bisa kuliah untuk menjadi sarjana, master ataupun doktor. Tapi pada umumnya umur 18 tahun anak-anak muslim kita ini harus sudah siap menikah, ya. Jadi sudah selesai. Pendidikan sudah selesai, mereka sudah mandiri, sudah sehat dan memiliki kecakapan untuk hidup secara mandiri, ya, dalam pengertian menikah umur 18 tahun, ya. Jadi terlalu banyak kerugian kalau kita menggantungkan pendidikan kita pada persekolahan seperti yang kita kenal saat ini. Ya, tidak efisien, boros waktu, dan tidak relevan bagi kebutuhan kebanyakan anak. Ya. Begitu, Pak Lukman. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Benes. Sebenarnya ada pertanyaan, cuma ini kita geser dulu ke pertanyaan penanya lain. Ini ditujukan ke Pak Dr. Ahmad Sastra, ya. Kembali ke topik kita berkaitan dengan intelektualitas tadi. Nah, ini ada dari saudari Intan Raina, mengapa Indonesia yang berhubungan yang berhubungan dengan pembangunan negeri, ketika dia mencari misalnya mencari uang, akhirnya terbengkalai dengan alasan dana. Makin bertumpuklah hutang untuk pembangunan kaitannya dengan teknologi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana solusi intelektual Indonesia terkait, memang kita tahu bahwa teknologi penelitian itu tidak lepas dari pendanaan, gitu. Monggo, Pak Dr. Ahmad Sastra. Diulang dulu sebentar. Saat Lukman diulang gimana ininya? Oke, ya, baik. Jadi ini pertanyaannya, saya ulang kembali, mengapa di Indonesia yang berhubungan dengan pembangunan itu selalu
terbengkalai dengan alasan dana. Ya, kaitannya juga dengan masalah penelitian tadi ya kan, dikatakan tadi ada mungkin cuma 0,5%. Dan solusinya adalah hutang. Nah, untuk hal ini bagaimana solusinya bagi intelektual Indonesia? Begitu pertanyaan, Pak. Iya, tadi sebenarnya kalau lihat bahasan Prof. Fahmi Amhar tadi sudah disebutkan ya terkait dengan bagaimana gambaran pendanaan ya kepada para ilmuwan, kepada para saintis ya. Ada yang full, itu ada yang setengah gitu ya. Termasuk di dalam peradaban Islam itu berbasis wakaf itu tadi ya. Nah ini memang tidak mudah ini ya kalau kita berbicara di Indonesia. Ini kan memang saya sendiri juga seorang dosen, juga meneliti. Kalau di kampus saya juga yang selalu menjadi keluhan itu kan soal dana, selalu seperti itu gitu ya. Di dalam forum Dokter Muslim Peduli Bangsa yang sebelumnya itu Prof. Azumadi Azra itu juga memberikan satu rekomendasi bahwa negara ini memang harus punya orientasi kepada sains gitu. Tadi Prof. Fahmi juga menyinggung sedikit tentang ketika aspek sosiologis dikaitkan juga dengan penguasa, ketika penguasa itu tidak punya orientasi sains kan gitu kan. Nah ini menjadi problem memang di sini ya. Memang ada hubungan yang kuat antara seorang ilmuwan dengan penguasa. Kalau di dalam peradaban Islam memang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai contoh. Dulu itu kan yang namanya ilmuwan menghasilkan sebuah karya itu bahkan bentuk penghargaannya itu bahkan ditimbang dengan emas gitu kan. Kalau sekarang kan emasnya udah habis ya, emasnya udah nggak ada di Indonesia, ini malah dikeruk kan gitu kan. Jadi ilmuwan memang tidak bisa berdiri sendiri ya, meskipun pekerjaan meneliti itu memang sebuah kesenangan, sebuah kepuasan gitu ya, tapi di dalam konteks kebangsaan, di dalam konteks kenegaraan, di dalam konteks peradaban, memang kalau kita merujuk kepada peradaban Islam, memang dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didukung oleh kekuasaan yang cinta kepada ilmu, cinta kepada kebenaran, cinta kepada peradaban gitu. Nah oleh sebab itu selama aspek sosiologis tadi yang Prof. Fahmi ya, ketika kekuasaan itu kemudian tidak cinta ilmu, tidak cinta sains, maka kinerja ilmuwan kemudian menjadi terhambat. Kenapa seperti itu? Karena ilmuwan itu juga manusia gitu ya, juga manusia biasa. Dia meskipun punya keunggulan di bidang intelektual, tetapi dia juga manusia. Memang faktanya dia itu harus hidup secara normal juga kan di situ. Nah oleh sebab itu ini tidak bisa dijawab dalam satu aspek sebagai ilmuwan, karena ilmuwan sampai kapanpun selama dia mencintai ilmu maka dia terus akan meneliti, dia akan terus berpikir, dia akan terus berkarya gitu ya. Tetapi harus juga didukung oleh kekuasaan yang cinta ilmu juga. Nah sinergi antara ilmuwan dan kekuasaan inilah yang kondisi ideal yang harus didorong gitu ya di negeri ini. Dan tentu kalau kita belajar dari sejarah, maka Islam sudah memberikan contoh yang baik ya, di mana salah satunya berbasis wakaf itu ya. Ini tentu bangsa yang mayoritas Muslim ini harus terus berusaha mendorong bangsa ini kepada kondisi ideal, relasi antara kekuasaan dan ilmuwan itu sebagaimana pernah diwujudkan di dalam peradaban Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Mas Lukman. Ya, memang tidak peran dari negara, terutama dalam hal pendanaan ini. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sony Iskandar, ditujukan ke Prof. Daniel ya, masih hubungannya dengan pendidikan. Ini sebenarnya banyak
yang tertarik dengan materinya Pak Prof Daniel ini. Saya bacakan ini pertanyaannya. Izin bertanya Prof Daniel, bagaimana dengan sistem pendidikan pondok pesantren modern seperti Gontor ya? Apakah dapat dijadikan salah satu referensi solusi yang Prof maksudkan sejak awal tadi? Monggo Prof Daniel. Ya, saya kira pondok-pondok pesantren itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh sekolah, ya, karena dia punya kurikulum yang mandiri, ya. Tapi dengan undang-undang pesantren itu banyak pesantren mau disekolahkan. Jadi ini catatan saya, ya. Tetap pesantren itu sifatnya menambahi dan melengkapi pendidikan di rumah dan di masjid, ya. Nah, tidak mungkin kita membiarkan pendidikan itu berlangsung sementara keluarga dan masjid itu lemah sebagai institusi pendidikan. Jadi ini perlu dicamkan, ya, bahwa keluarga itu satu institusi pendidikan, ya. Di mana proses-proses belajar membaca awal, rasa ingin tahu, kemudian adab dan akhlak itu menjadi kurikulum pokok yang tidak tertulis, ya, pada waktu berinteraksi antara orang tua dan anak-anak. Kemudian hidup bertetangga, masjid itu mewarnai kehidupan bersama sebagai masyarakat kecil, ya. Jadi kita jangan sampai keliru melihat bahwa pendidikan itu hanya di sekolah, itu keliru besar, ya. Itu kesesatan yang besar karena propaganda sekolah, ya. Sekolah termasuk sekolah-sekolah Islam, ya. Jadi kalau kita menyangka bahwa pendidikan itu hanya berlangsung di sekolah, itu satu pengertian yang sesat, ya. Jadi pendidikan itu adalah sebuah pengalaman belajar, ya, bisa dimanapun, termasuk di rumah, di masjid dan di masyarakat. Jadi kalau kita ingin membangun masyarakat yang belajar, itu kuncinya di situ. Ya, jadi learning community itu akan memberikan bekal yang cukup kemudian kalau anak itu bersekolah untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang bersifat vocational. Apakah itu otomotif, perkayuan, perlistrikan, memasak dan sebagainya. Itu sifatnya tambahan saja. Ya, jadi selama anak-anak kita itu senang membaca, bisa menulis dan berbicara dengan jelas dalam berbagai bahasa kalau perlu, ya. Itu kita sudah membekalinya dengan instrumen peralatan yang cukup baginya, ya. Kemudian dia tumbuh dewasa bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat ikut sehat dan keluarga juga sehat bersama-sama dengan pendidikan anak-anak itu, ya. Jadi jangan sampai sekolah itu hebat, masyarakatnya jorok, ya. Itu kan nggak benar, ya, karena seolah-olah kehidupannya hidup di dalam dua tempat, hidup di sekolah, lalu hidup masyarakat yang seperti bumi dan langit, ya. Nah, itu kesalahan yang terjadi selama ini perlu kita perbaiki. Jadi kita harus ambil kembali tugas-tugas tarbiyah itu ke rumah dan kemudian juga tugas-tugas tarbiyah itu di masjid, ya. Pesantren hanya bersifat melengkapi dan menambahi saja, ya. Saya kira demikian. Ya. Oke, baik. Jadi ini kita sebutkan bahwa pendidikan itu sebenarnya basis utamanya harusnya keluarga, masyarakat, dan masjid terutama, gitu ya, Prof, ya. Ya, nah itu ya, yang ya. institusi pendidikan itu melengkapi saja. Baik, terima kasih Prof Daniel. Sama-sama. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena mungkin nanti kita juga ada closing statement. Ditujukan ke Prof Fahmi dari Pak Sony Iskandar. Izin bertanya, apakah dengan adanya BRIN ada sisi positif yang dapat diambil sebagai turning point untuk mengarahkan penyederhanaan administrasi agar dapat meruncingkan peneliti pada penelitiannya? Demikian Prof Fahmi. Silakan ditanggapi. Ya, kalau para pendukung terbentuknya BRIN memang berharap begitu. Cuma ini nanti nggak sederhana ya. Jadi jadi saya kira dalam 1 tahun pertama itu masa transisi ya itu akan cukup mahal ya. Cukup mahal. Jadi banyak penelitian itu yang terputus. Kenapa terputus? Karena timnya bubar. Timnya bubar. Jadi banyak pusat penelitian itu yang kemudian ya
ya kalau bahasa kasarnya tercapik-capik gitu ya, tercapik-capik. Yang paling sederhana kalau dia digabung dengan pusat yang lain, ya, misalnya dari satu badan litbang, satu kementerian begitu kan, dia digabung dengan pusat riset yang lain, ya. Tapi ketika dia digabung itu alat-alat beratnya, ya, kalau yang hard science, ya, lab misalnya itu nggak bisa dibawa, ya, nggak bisa dibawa. Itu cukup runyam juga kan. Sementara di tempat yang baru itu nggak ada, sarana itu nggak ada. Bahkan sekarang di BRIN itu untuk mereka yang pindahan begitu, itu sistem ruang kerjanya itu namanya co-working space. Jadi kita tuh nggak punya lab sendiri, bahkan nggak punya ruangan sendiri. Kita nggak punya ruangan, nggak punya meja sendiri di mana kita bisa menaruh barang-barang pribadi kita di situ, nggak bisa. Ya. Jadi meja itu hari yang lain mungkin dipakai orang lain. Jadi agak beda lah, pokoknya ini pola kerja yang sama sekali baru, ya. Ya mungkin bagi orang-orang yang di tempat kerja yang lama itu dapat dikatakan sudah frustrasi, ya, nggak ada harapan dia berkembang lagi, mungkin menarik ini, ya. Ya. Karena tadi ada tempat-tempat, ada di beberapa lembaga itu ada peneliti itu yang dilitbangkan, ya, dibuat sulit berkembang, ya, dilitbangkan. Dia tadinya seorang ya mungkin sebenarnya memang peneliti, kemudian dia diangkat jadi pejabat struktural, ya, jadi Pimpro, ya, sekarang saya PPK, ya, pejabat pembuat komitmen begitu. Tapi dia terlalu jujur, ya, jujurnya terlalunya juga, ya, jujur, ya. Kalau yang masih bisa diajak cinta itu namanya nggak terlalu jujur, ya. Nah itu yang terlalu jujur ini kemudian nggak disukai ya sama pimpinan, kan, wah ini nggak bisa cinta ini, saya nggak bisa dapat apa-apa nih. Ada dia dilitbangkan, ya. Ada yang dilitbangkan, yang disekolahkan, ya. Ada tuh banyak pengalaman teman-teman itu, ya. Jadi dia tuh nggak rencana sekolah S3, tiba-tiba di rapat itu ujuk-ujuk pimpinan mengatakan ini berhubung Pak X ini mau S3, maka saya akan mulai tahun depan akan mengganti Pimprunya. Itu kaget dia, nggak ada ngomong-ngomong langsung diganti gitu. itu misalnya terjadi lah itu termasuk dilitbangkan. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, ya, itu dengan dimasukkan ke dalam BRIN dia ada harapan baru dia. Ya. Karena secara teoritis dia tidak terikat di tempat dia berada, ya. Bayangkan orang asli Bogor, dia kerjanya di Semarang misalkan, di satu litbang apalah. Itu kan dia, waduh ini harus ke Semarang, itu kan meninggalkan anak, meninggalkan istri, itu repot gitu kan. Dengan konsep BRIN itu punya co-working space di banyak tempat, ya. Karena ini merger dari banyak lembaga, itu di mana-mana ada 14 provinsi yang ada kantor BRIN-nya. Ya, dan di masing-masing provinsi itu nggak cuma satu juga, ya. Kan di Jawa Barat itu ada di Bogor jelas, ada Cibinong, ya. Cibinong agak besar, ya, Cibinong Science Center. Ada di Bogor juga tuh tempatnya dulu litbang kehutanan, ya. Litbang kehutanan, litbang pertanian ada juga, ya. Itu semua kantor BRIN ini kemudian, ya. Kemudian di Kebun Raya sendiri sekitarnya, ya. Kemudian di Bandung ada bekasnya Lapan, bekasnya ESDM, bekasnya LIPI, ya. Di Sumedang juga bekasnya Lapan, banyak lah itu. Nah itu orang boleh dari tempat yang menurut dia paling enjoy. Jadi konsepnya peneliti itu silahkan berkarya di tempat yang paling kondusif bagi dia, gitu, ya. Bahkan absen itu nggak penting, ya, di BRIN absen nggak penting. Yang penting outputnya setiap tahun harus jurnal internasional minimal Q3 minimal, ya, bereputasi menengah, ya. Setiap tahun satu. Kalau tidak itu tahun depan tunkennya dicoret, ya, tunkennya dipotong berapa persen. Nanti kalau 4 tahun berturut-turut tunkennya hilang, bahkan bisa jadi jabatan fungsionalnya hilang, bisa juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah terjadi di LIPI. Jadi sebelum Pak Andoko menerapkan untuk BRIN itu sudah dilaksanakan di LIPI. Beliau kan kepala LIPI sejak 2018. Di LIPI itu ada seorang profesor, ya, seorang profesor riset, ya, peneliti utama, itu tunkennya sama dengan anak baru lulus, ya. Kenapa? Karena dia 3 tahun berturut-turut kinerjanya 0, nggak ada jurnal internasional yang maujud gitu, nggak ada. Ada nasional, prosiding, gitu. Tapi yang jurnal internasional nggak ada yang jadi, yaitu 0 jadinya, kan. Jadi tunkennya bukan 0 sih, dia tadinya tunken dari 14 jadi 7, ya. 14 itu kan profesor riset itu 14, nah, itu dia jadi 7 itu kan anak baru lulus, ya, fresh graduate gitu. Ya, nanti sama Pak Andoko setelah kamu itu dibayari negara, dikasih tunjangan kinerja, ngapain, ya, masa gaji buta, ya, itu kalau seperti itu saya setuju, saya kira teman-teman sih setuju juga, ya. Jadi peneliti nggak boleh gaji buta. Kalau dosen itu kan masih ada ngajarnya, peneliti itu hanya meneliti loh, nggak ngajar loh.
Tapi banyak peneliti itu nyari-nyari proyek. Dia mungkin sibuk sana sibuk sini jadi konsultan sana. Tapi outputnya yang berupa karya tulis internasional ya, yang apa atas ilmiah yang publikasi internasional itu nggak ada, paten nggak ada ya, transaksi lisensi nggak ada. Jadi Pak Andoko itu ketika awal jadi kepala LIPI dia keliling di semua lab-labnya LIPI punya lab di 40 lokasi di Indonesia ya, dari mana tempat di ujung barat Sumatera ada, di Tual ya, di Pulau Tual itu ada ya, katanya ya. Nah itu setiap tempat datangi, tanya ini sudah berdiri berapa lama? Oh 10 tahun. Anggaran berapa setiap tahun? Ada yang 3 miliar, ada yang 5 miliar. Oh ya sudah 10 tahun berarti 50 miliar kan ya. Sudah berapa paper? Wah internasional ya, yang Q3 sampai Q3 aja, Q4 nggak dihitung ya, Q3 aja harus mana. Q4 kan reputasi jelek lah ya. Nah, itu ternyata nggak ada. Paten ada nggak ada ya. Transaksi lisensi nggak ada. Terus ngapain? Bayar 50 miliar ya, 50 miliar labnya itu ngapain gitu kan? Likuidasi aja. Likuidasi beneran itu. Kalau Anda masih mau kerja di LIPI silakan pindah ya, pindah bergabung dengan lab lain yang lebih produktif ya. Kalau enggak ya diserahkan ke pegawai Pemda aja ya, jadi Satpol PP apa jadi apalah gitu. Ini kenyataan, ini terjadi beneran dan itu saya kira positif ya. Nah, cuma masalahnya tidak semua litbang yang lain tuh seperti itu kan. Litbang Kementerian Agama ya agak pusing-pusing juga tadi pola kerja seperti ini kan ya. Jadi ada jadi ya tadi ada orang-orang yang dilitbangkan tadinya apa terus dilitbangkan. Nah, mereka tuh ada yang ditaruh di UIN, kampus-kampus UIN ya. Ngapain ya? Litbang kan Kementerian Agama itu kan litbangnya nggak perlu lab kan ya, nggak perlu lab yang hard science gitu kan ya, nggak seperti orang biotek apa orang geofisika gitu kan, nggak ada alat yang dia bawa, cuma laptop aja paling kan. Nah dia kalau di UIN kan bisa sambil ngajar, sambil bimbing kan gitu kan ya. Nah sekarang mereka jadi periset BRIN. Nah, terus bertanya, ini kami masih boleh mangkal di UIN nggak nih? Kalau UIN-nya UIN Jogja kan ada kantor BRIN Jogja kan, kantornya Batan di Jogja kan ada. Jadi mereka boleh lah ke Babarsari itu absen doang gitu kan ya. Absennya sih tidak penting. Bagi UIN, orang ini sudah bukan orang Kementerian Agama lagi, dia tuh orang BRIN. Ngapain kamu nongkrong di sini kan begitu kan ya? Jadi dilematis gitu loh. Ini saya ini sudah bukan orang Kemenak, tapi kok nongkrong di kampus UIN ngapain gitu kan ya. Jadi itu terjadi apa ya? Terjadi gegar budaya yang cukup dramatis ini sejak 1 Januari ini ya. Dan itu masih akan berjalan setahun inilah ya sampai BRIN itu mendapatkan bentuk yang lebih mapan. Setiap minggu itu ada apel pagi ya. Itu kepala BRIN menyampaikan hal-hal yang aktual, kemudian sosialisasi dari berbagai direkturnya itu ya tentang berbagai aturan absen, aturan membahas kinerja, banyak sekali lah, itu lucu-lucu lah gitu ya. Tapi ya saya juga nanti akan ke BRIN, cuma saya sama saat ini kepresnya belum turun ya. Itu pun saya juga galau juga ya. Di kantor saya yang lama di BIG itu saya sudah tidak diakui, istilahnya tidak diakui, nggak dihitung lagi karena sudah diserahkan ke BRIN ya. Tapi di BRIN kepresnya belum ada, ini BRIN menyuruh saya juga bingung. Kepresnya belum ada. Jadi galau juga, bingung ini mau ngapain. Dan ya saya itu ada ratusan kan. Peneliti utama ada hampir 1.000 orang di BRIN itu, peneliti utama itu ya. Yang sudah profesor ada 500-an mungkin ya. Yang itu utama ada hampir 1.000. Itu semuanya galau ini karena kondisinya belum pasti itu ya. Termasuk juga lokasinya. Ini kalau saya insya Allah nggak akan keluar dari Cibinong. Cibinong ada Cibinong Science Center itu cukup besar ya. Tapi bayangkan teman-teman yang tadinya di lokasi-lokasi yang nggak ada kantor BRIN-nya itu kan, taruh di kampus lah, taruh di ini kan, galonya kuadrat itu kan, bingung. Belum anggarannya nggak ada, bahkan yang mau dikerjakan apa itu masih belum jelas ya. Dan itu nggak ada anggaran untuk honor ya, nggak ada anggaran untuk perjalanan harus kompetisi lagi mau perjalanan. Jadi teman-teman itu pernah ngajuin proposal, disetujui, tapi anggarannya 0. Kenapa? Karena kemarin anggarannya itu untuk honor tenaga tambahan ya, yang buruh gitu misalkan ya. Kemudian untuk perjalanan sama untuk rapat ya. Nah itu sekarang snack rapat makan siang itu nggak boleh dianggarkan ya. Perjalanan nggak boleh ada. Itu rapat kalau cuma rapat pakai Zoom aja lah.
Kalau survei ekspedisi harus dikompetisikan, ada kompetisinya. Ya. Kemudian tadi honor nggak ada. Jadi kan bingung kan, ngajak orang ya riset bareng-bareng tapi nggak ada honornya nih. Kira-kira gimana itu? Ada ya kita risetnya riset bahan yang sudah ada aja ya. Tapi kan ya terus kalau ya teman-teman yang punya lab itu kan jadi labnya mau buat apa nih ya? Labnya perlu sampelnya harus survei dulu kan ya. Silakan seperti itu. Ini kan Prof itu perlu perjalanan, perlu ini. Ini kan dampak dari kebijakan-kebijakan yang berubah ya. Artinya bahwa model untuk penyesuaian diri, belum lagi persoalan administratif kan itu sangat luar biasa sekali. Ini kan jadi dilema sendiri. Jadi kita seolah-olah sama nasibnya kan dengan Kementerian Ristek begitu ya, di mana Dikti dulunya masuk di Kemdikbud, kemudian 2014 itu berubah menjadi Ristek Dikti kan begitu. Kan sekarang berubah lagi tentang aspek itunya. Jadi seolah-olah kita itu dalam konteks pendidikan dan riset itu tidak pernah maju-maju karena kita bergelut terus dengan persoalan administratif yang seperti ini. Jadi terus apa yang mau kita capai dalam konteks pengembangan sains dan teknologi? Apa yang mau kita capai dalam pengembangan pendidikan kita yang kemudian berkemajuan misalnya begitu kan? Apalagi diterpa dengan pandemi yang seperti ini kan, ini sebuah realitas yang ironi begitu ya. Bahwa, tapi kalau bagi proponen BRIN ya, bagi yang pro dengan kebijakan BRIN, ya menganggap ini tuh hanya langkah mundur untuk loncat gitu istilahnya begitu. Ya. Ini langkah mundur, lagi ambil ancang-ancang ya. Ini kita loncat. Ancang-ancang ini bukan mundur. Ya. Cuma ya itu banyak hal yang simulasinya kurang inklusif, tidak melibatkan banyak pihak ya. Jadi nyaris bahkan dari 4 lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang riset ya, BPPT, Batan, LIPI, 8 itu nyaris yang terbesar pelibatannya itu hanya dari kalangan LIPI ya, karena kepala BRIN-nya orang LIPI ya. Yang dari BPPT itu tidak ini. Jadi BPPT tadinya begitu besar ya, demikian juga Batan itu besar itu di squeeze ya, kecilin semua. Ya. Beberapa pusat yang ini digabung-gabung sama yang lain ya. Jadi di BPPT tadinya ada 1 kepala BPPT dan 4 deputi, 4 atau 5 ya. Jadi eselon 1-nya itu banyak. Tiba-tiba cukup 1 eselon 1. Ada naskah akademiknya nggak, Prof, tentang perubahan-perubahan seperti ini? Gitu. Kenapa? Ada apa? Ada naskah akademiknya nggak? Artinya bahwa mungkin ada. Saya berasumsi itu ada lah. Cuma saya nggak pernah lihat ya. Saya sendiri nggak pernah lihat seperti apa. Tapi dari diskusi-diskusi yang ada di forum-forum itu ya saya kira ada lah ya. Ya seperti apa, cuma saya nggak pernah lihat naskahnya seperti apa ya. Jadi memang sudah lama bicara-bicara itu ya, dari tahun 2014 itu sudah diomongin masalah itu ya, soal efisiensi dan ini, karena tadi anggarannya besar tapi terserak di banyak lembaga dan tidak efisien. Jadi memang antar lembaga itu ya, antar unit riset itu saling mengirikan yang lain ya. Orang mengatakan kalau di sono itu anggarannya terlalu banyak sampai turah-turah lah, sampai keceh-keceh lah ya. Sampai orang berenang-renang di uang, sampai bingung mau menghabisnya untuk apa. Itu kenyataannya begitu ya. Saya melihat sendiri ada jadi kepala LIPI itu ya Pak atau kepala BRIN sekarang itu akhirnya menggunakan parameter yang sederhana. Jadi uangnya berapa ya, uang yang masukannya itu berapa, terus jadinya itu apa? Jadinya itu dia bagi 3 jadinya itu. Jadi publikasi internasional yang terindeks itu yang susah cincai lah. Kalau publikasi nasional kan cincai sama ini orang yang nggak di review benar. Kalau internasional yang minimal Q1, Q2 ya, atau Q3, paling jelek Q3 lah. Itu kan susah itu kan ya. Kemudian paten kan juga susah. Paten yang beneran kan susah. Sama transaksi lisensi. Jadi mungkin orang patennya 1 tapi transaksinya banyak. Nggak apa-apa, itu sudah nilainya tinggi juga kan, dipakai di mana-mana Pak. Nah itu kalau dinilai dengan cara itu baru ketahuan yang efisien sama yang enggak gitu. Ya. Atau boleh juga sekarang kalau di itu boleh juga tadi naskah akademis tadi. Ada enggak yang di naskah akademis untuk? Tapi biasanya selama ini orang ketika membuat naskah akademis itu karena tim ya, itu enggak disebutkan namanya di covernya. Ya. Jadi kita enggak tahu yang bikin siapa.
Ya, seringnya kan seperti itu. Jadi baru sekarang, waduh, kita jadi nyesel. Kenapa dulu nggak saya masukkan nama nggak ditulis ya? Ya bisa dilengkapi dengan SK kan kalau dia dilibatkan. Tapi sekarang terus dari pihak birokrasi juga akhirnya juga karena ngerti ada aturan itu terus dibikin SK namanya banyakin itu namanya. Kalau yang kerja cuma 5 orang di SK 25 orang. Banyak lah kita ini banyak fraud kayak gitu jadi pusing ya. Banyak orang sudah tahu celahnya ya udah kita akalin aja gitu. Nah ini saya khawatir ya BRIN ini nanti juga setelah orang tahu celahnya orang akan ngakalin juga nantinya gitu loh. Itu saya khawatirnya di situ. Sekarang orang merasa waduh berat ya di BRIN berat ini harus target setiap tahun minimal publikasi internasional gitu kan ya waduh berat gitu ya. Kemudian anggaran juga minim sekali nggak bisa ngasih honor. Jadi kalau saya punya mahasiswa dulu saya bisa ngasih honor ke mahasiswa sekarang nggak bisa ya. Nggak ada duitnya nggak boleh itu. Jadi kalau saya ngasih ke mahasiswa honor itu ya dari uang pribadi saya gitu kan tak kasih lah kasihan dia akan bantuin gitu. Ada begitu akhirnya ya. Jadi itulah yang terjadi saat ini ya. Tapi nanti mungkin ketemu juga celahnya. Oke. Oke, baik. Pak Mei, Amar, terima kasih tadi ya sudah memberikan tanggapan cukup panjang lebar ya terkait dapur belakangnya BRIN.